Bayangkan jika di suatu tempat, triliunan tahun cahaya jauhnya dari dunia kita, ada versi lain dari dirimu yang sedang menonton video ini sekarang. Tidak segila kedengarannya kok. Teori multiverse sedang populer saat ini, mulai dari film Marvel, Spider-Verse, hingga film terkenal baru-baru ini, Everything Everywhere All at Once. Tapi ini bukan hanya konsep fiksi ilmiah yang liar. Para fisikawan telah membicarakan teori ini selama beberapa dekade. Mari kita lihat apa yang mereka katakan. Apakah dunia paralel itu ada? Jika ya, semoga saja ini adalah kenyataan yang membuatmu mengklik tombol subscribe sebelum melihat videonya. Semuanya berawal dari Big Bang. Sebelum Big Bang, alam semesta dengan segala sesuatu yang kita kenal berdesakan di sebuah titik yang luar biasa kecil, sangat panas dan sangat padat. Alam semesta kita akan meledak. Dan kemudian, boom! Peristiwa paling kolosal yang bisa kamu bayangkan terjadi. Dalam sekejap titik kecil ini mengembang dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Inilah awal dari segalanya. Waktu, ruang, dan semua galaksi yang mengelilingi kita. Kemudian seperti balon yang sangat panas, alam semesta mulai meregang ke segala arah. Kedengarannya logis, tapi yang membuat penasaran adalah bahwa masa inflasi ini berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, alam semesta seperti menekan tombol fast forward dan kemudian mulai melambat seiring berjalannya waktu. Setelah fase cepat ini, alam semesta terus bertumbuh, tapi dengan kecepatan yang normal. Ekspansi yang cepat ini disebut kosmologi inflasi. Kosmologi ini menjelaskan beberapa misteri besar tentang dunia kita. Menjelaskan mengapa dunia kita tampak sama di semua arah, mengapa radiasi latar belakang tersebar secara merata, mengapa galaksi-galaksi berada di tempatnya, dan seterusnya. Detail cara kerja inflasi kosmik ini masih sedikit misterius, tapi para ilmuwan sedang mengupayakannya, dan teorinya sendiri sudah diterima secara universal. Namun tidak selalu seperti itu. Bagi para ilmuwan, ide ini terdengar seperti fiksi ilmiah yang gila pada awalnya. Namun teori ini menjelaskan banyak hal sehingga para ilmuwan tidak punya pilihan lain selain memperhatikannya. Namun keanehan awalnya hanyalah permulaan. Menurut teori ini, inflasi mungkin tidak hanya terjadi sekali. Inflasi bisa saja terjadi berulang kali, bahkan mungkin tanpa henti. Bayangkan alam semesta sebagai siklus yang tidak pernah berakhir, dengan setiap ledakan inflasi menciptakan gelembung alam semesta sendiri. Dan yang paling penting adalah bahwa alam semesta gelembung ini mungkin tidak punya aturan yang sama. Beberapa di antaranya mungkin benar-benar aneh, di mana hukum fisika menjadi gila dengan cara yang tidak bisa kita pahami. Artinya mungkin saja ada banyak sekali konstelasi gelembung alam semesta di luar sana, namun kita tidak bisa melihat gelembung-gelembung lain secara langsung. Gelembung-gelembung itu berada di luar jangkauan pandangan kita. Disitulah teori multi semesta berperan. Orang-orang telah membicarakan gagasan tentang banyak alam semesta sejak lama, seperti pada zaman Yunani kuno. Pada tahun 90-an, orang-orang menjadi sangat tertarik dengan ide ini, dan konsep ini mulai muncul di buku-buku dan film. Akibatnya para ilmuwan mulai membicarakannya lebih banyak lagi dalam diskusi ilmiah dan artikel jurnal, dan saat ini banyak ilmuwan dan filsuf yang tertarik. Masalahnya tidak ada bukti yang kuat menunjukkan bahwa alam semesta lain itu benar-benar ada. Ini bukan teori yang sudah terbukti atau dikonfirmasi, bahkan bukan teori sama sekali. Hanya sebuah hipotesis, sekumpulan pemikiran menarik yang disatukan. Sebelum kita menarik kesimpulan, kita membutuhkan lebih banyak petunjuk dan bukti. Dan sayangnya sulit untuk menemukan bukti dunia paralel jika kita tidak bisa hidup atau melihat dunia kita sendiri. Itulah sebabnya banyak ilmuwan percaya bahwa dunia paralel itu tidak nyata. Tapi tidak semua orang setuju dengan hal itu. Meskipun para kritikus mengatakan bahwa kita tidak dapat mengamati multiverse, dan oleh karena itu tidak dapat mengujinya, beberapa fisikawan menyarankan pendekatan yang berbeda. Alih-alih mencoba menemukan dunia paralel ini, kita bisa mencoba melihat dunia kita dan sejarahnya. Sekitar tahun 2010-an, para peneliti mengamati data dari alat antariksa yang disebut Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Panjangnya namanya. Mereka mengira bahwa mereka menemukan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa alam semesta kita mungkin pernah bersentuhan dengan alam semesta lain di masa lalu, semacam tabrakan. Tapi ilmuwan lain menggunakan satelit yang lebih canggih lagi, yang memiliki resolusi 3 kali lebih baik, mengamati data dengan lebih teliti, dan tidak menemukan bukti kuat adanya tabrakan alam semesta. Ditambah lagi, tidak ada bukti kalau alam semesta lain menarik alam semesta kita dengan gravitasinya.
Namun, sebuah penemuan menarik terjadi pada tahun 2015. Seorang ilmuwan memeriksa radiasi yang tersisa dari Big Bang. Dia mengaku melihat sesuatu yang sangat terang, 4.500 kali lebih terang dari yang diperkirakan. Setidaknya berdasarkan materi seperti proton dan elektron yang menurut para ilmuwan ada di alam semesta awal. Jadi dia dan beberapa ilmuwan lain menduga bahwa ini mungkin bukti pertama bahwa alam semesta kita menabrak alam semesta lain. Tapi mari kita asumsikan bahwa itu memang ada. Multiverse bukanlah tentang keputusan manusia yang menciptakan garis waktu alternatif. Dalam mekanika kuantum, bukan keputusan manusia yang membagi segala sesuatu menjadi dunia paralel, tapi pengukuran partikel subatom. Jadi jika kita melihat teori ini secara ilmiah, dunia lain berada miliaran tahun cahaya jauhnya. Dan apa yang terjadi di sana tidak akan ada hubungannya dengan pilihan kita sehari-hari. Jadi seperti apa bentuknya? Max Tegmark misalnya berbicara tentang 4 tingkat alam semesta dan multiverse. Level 1 adalah perpanjangan dari dunia kita. Alam semesta kita adalah tempat yang luas, dan di alam semesta yang tak terbatas akan ada potongan-potongan yang tak terbatas seperti dunia kita, masing-masing dengan ceritanya sendiri. Sebagian besar potongan-potongan ini mungkin terlihat berbeda dari dunia kita, tapi karena jumlahnya sangat banyak, beberapa mungkin terlihat seperti dunia kita, tapi jaraknya sangat-sangat jauh. Level 2 adalah alam semesta dengan konstanta fisik yang berbeda. Gagasan ini mengatakan bahwa alam semesta kita adalah bagian dari ruang yang jauh lebih besar tempat gelembung-gelembung terbentuk. Setiap gelembung mungkin memiliki aturannya sendiri, seperti hukum fisika yang berbeda. Level 3 adalah interpretasi banyak dunia dari mekanika kuantum. Yang ini sedikit rumit. Dalam dunia kuantum, banyak hal bisa menjadi aneh. Bayangkan kamu melempar dadu. Setiap angka yang muncul dapat menciptakan alam semesta yang terpisah. Jadi jika kamu melempar dadu dan mendapatkan angka 3 di alam semesta lain, angka itu akan menjadi 6 dan seterusnya. Ya, aku pusing. Ide ini menunjukkan bahwa setiap hasil yang mungkin terjadi dalam peristiwa kuantum menciptakan alam semesta yang sama sekali baru. Dan level 4 adalah ensemble pamungkas. Level ini menjadi sangat abstrak. Dikatakan bahwa segala sesuatu, setiap alam semesta atau realitas yang mungkin dapat dijelaskan dengan menggunakan matematika. Andai aku tidak pernah ketiduran pas pelajaran aljabar. Bayangkan semua persamaan matematika yang berbeda yang menggambarkan setiap kemungkinan alam semesta. Tingkat ini mengatakan bahwa setiap persamaan matematika yang dapat menggambarkan alam semesta benar-benar ada. Dan semuanya nyata dengan caranya masing-masing. Stephen Hawking adalah seorang pendukung interpretasi banyak dunia tingkat 3. Ini adalah salah satu teori terakhirnya sebelum dia meninggal dunia. Dia meramalkan bahwa alam semesta ini terbatas dan jauh lebih sederhana daripada yang dikatakan oleh banyak teori saat ini tentang Big Bang. Menurut Hawking, alam semesta seperti sistem kuantum raksasa, sebuah lautan kemungkinan dan probabilitas. Dalam pandangan ini, setiap hasil dari sejarah alam semesta dimainkan dalam eksistensi paralel. Dan kita sebagai pengamat memainkan peran penting. Keberadaan kita dan apa yang kita amati menurut Hawking secara aktif membentuk alam semesta yang kita lihat. Sederhananya, alam semesta adalah sebuah kanvas dan kita semua adalah pelukisnya. Kedengarannya sangat keren dan gila, tapi ya, banyak hal dalam ilmu pengetahuan yang dianggap gila sebelum akhirnya terbukti benar. Jadi apakah ada salinan dirimu yang lain di suatu tempat sedang menonton video ini dan yang baru saja menekan tombol suka? Siapa yang tahu? Kalau memang ada salinan diri kita yang tak terbatas, para ilmuwan berasumsi bahwa kita mungkin seperti kembar identik, berbagi asal-usul yang sama dan dimulai dari satu hal, tapi kemudian berkembang menjadi orang yang terpisah dan berbeda. Dan jika dunia-dunia ini ada, mungkin kita bisa mengunjunginya suatu hari nanti. Mungkin ada beberapa hubungan di antara kita, sesuatu yang memungkinkan perjalanan antar dimensi, misalnya lubang cacing. Apapun kebenarannya, mari kita berharap suatu hari nanti kita akan menemukannya. Sampai saat itu tiba, tetaplah penasaran. And we have liftoff of the Mars Mobile Surveyor as America begins its journey back to the Red Planet. Ada sebuah struktur aneh di Mars, bentuknya segi empat. Segi empat ini nyaris sama sisi, sendirian di hamparan gurun merah.
Struktur ini terlihat terlalu sempurna, terlalu presisi untuk sesuatu yang alami. Alam sifatnya tak beraturan dan jarang sekali ada sesuatu yang terlihat begitu disengaja. Gambar ini tersebar di internet dan tentunya membuat gempar. Gambar ini pun menjadi viral di media sosial dan memicu banyak sekali teori konspirasi. Beberapa orang yakin bahwa itu adalah bukti makhluk cerdas pernah menginjak kaki di Mars. Baiklah, mari kita selami dan cari tahu. Citra itu asli, dan segi empat itu sudah ada sangat lama. Kamera Mars Orbiter milik NASA memotretnya pada tahun 2001, menangkap sepotong kecil permukaan Mars, dan di sanalah terdapat segi empat itu. Apakah itu bukti adanya makhluk cerdas? Saat ini Mars adalah planet yang kosong, gurun berwarna karat. Tapi dahulu kala, Mars mungkin merupakan planet yang berbeda, penuh dengan sungai yang mengalir deras, samudera yang luas, dan awan tebal di angkasa. Di dunia seperti itu, kehidupan, jika memang pernah ada, bisa saja mulai muncul, dan ada kemungkinan itu pernah terjadi. Para ilmuwan menduga kehidupan bisa saja ada di Mars selama periode singkat, yaitu sekitar 4,1 hingga 3 miliar tahun lalu. Kehidupan itu bisa saja dimulai pada era awal sejarah Mars yang disebut periode Noachium dan berlangsung hingga akhir periode Hesperium. Sementara itu di bumi, lautan pertama baru terbentuk. Kehidupan di planet kita baru saja dimulai dalam bentuk bakteri-bakteri kecil di ventilasi hidrotermal laut dalam. Ketika Mars sudah sepenuhnya basah, di bumi belum ada tumbuhan atau hewan, hanya kehidupan mikroskopis yang berusaha bertahan hidup. Oke, Mars memimpin dalam awal munculnya kehidupan. Atmosfernya jauh lebih tebal, hingga bisa memerangkap cukup panas untuk menjaga air tetap cair. Jaringan lembah, jejak-jejak besar di lanskap merah menunjukkan kisah luar biasa tentang curah hujan, sungai, dan danau. Asteroid-asteroid besar masih menghantam Mars saat itu, dan mungkin saja membawa molekul-molekul organik. Tapi kalau itu benar, lalu apa yang terjadi dan kemana perginya kehidupan? Sebuah penelitian terbaru dari NASA menunjukkan jawabannya lebih rumit dari yang kita duga. Para astronom meyakini sesuatu yang drastis terjadi di Mars secara tiba-tiba. Iklimnya yang nyaman lenyap dalam sekejap. Atmosfernya menipis. Tanpa medan magnet yang kuat seperti di bumi yang melindunginya, radiasi matahari mengikis habis atmosfer Mars sehingga menjadi dingin dan kering. Lautan menguap begitu saja. Sebagian airnya terlepas ke angkasa, sementara sisanya membeku di bawah tanah atau terkunci di tudung es kutub. Saat ini yang tersisa hanyalah kenangan, kanal kering, dan endapan mineral asin. Tapi tampaknya transisi ini nggak terjadi tiba-tiba. Prosesnya lambat dan bertahap. Mars berubah dari basah dan hangat menjadi dingin dan kering selama jutaan tahun. Bahkan, Mars masih memiliki lautan bahkan setelah suhunya turun sampai titik beku. Sebagian wilayah Mars, khususnya dataran rendah di bagian utara, mungkin masih basah selama berabad-abad. Bukankah seharusnya air membeku saat suhu di bawah 0 derajat Celcius? Ya, tentu. Tapi ada banyak alasan kenapa keajaiban ini terjadi, seperti atmosfer Mars yang tebal dan air hangat yang mengalir melalui arus. Dan selama waktu yang disebutkan tadi, dari zaman Noachium hingga akhir zaman Hesperium, kehidupan bisa saja menemukan jalan. Mikroba di bumi tumbuh subur di beberapa tempat paling keras, di bawah es Antartika, di lubang laut dalam, di danau vulkanik beracun. Kehidupan gak peduli. Jadi masa-masa ini dalam sejarah Mars pasti masa yang menakjubkan. Tapi jangan salah, Mars gak pernah benar-benar nyaman, bahkan pada masa-masa nyamannya. Mars gak serimbun dan sehijau yang kita bayangkan. Di masa-masa awalnya, Mars sangatlah ekstrim, lebih mirip saat bumi masih muda. Pada masa Noachium, Mars sangat hangat, tapi juga basah. Kemudian iklim bergeser ke periode Hesperium. Lautan membentang di dataran rendah utara, suhu turun dan salju menumpuk tinggi, membentuk gletser besar di selatan, mengubah planet ini menjadi dunia es. Menemukan kehidupan mikroskopis pada masa itu mungkin saja bisa, tapi peradaban cerdas kemungkinannya kecil.
Segi empat yang viral itu belum menjadi bukti adanya kehidupan cerdas, dan inilah alasannya. Pertama, orang-orang gempar karena alam nggak mungkin membuat garis lurus. Tapi itu nggak sepenuhnya benar. Itu biasa ditemukan di alam. Sebagai contoh, di bumi ada Giant's Causeway di Irlandia Utara yang penuh kolom basal heksagonal yang indah. Ini terbentuk alami dari aktivitas gunung berapi. Ada juga menara setan di Wyoming. Masih ingat dengan film Close Encounters di tahun 80-an? Itu adalah formasi batuan simetris yang terbentuk karena erosi. Tapi kalau dilihat dari luar angkasa, semua ini akan terlihat seperti buatan. Jadi apa sebenarnya segi empat ini? Mungkin saja pola rekahan pada batuan atau permukaan yang terpecah-pecah di sepanjang garis lurus akibat tekanan. Hal ini sering terjadi di bumi saat batuan mengembang dan menyusut seiring waktu. Dan di Mars, permukaannya terus-menerus dihantam meteor, angin, dan perubahan suhu yang ekstrim. Gak heran kalau batuan bisa stres. Apa yang terjadi di sini termasuk kasus pareidolia. Ini kegiatan favorit otak kita, menemukan pola dalam sesuatu yang acak. Kita berevolusi seperti ini. Jadi, terkadang kita memandang objek alam dan melihat hal-hal yang gak masuk akal. Wajah di pohon, hewan di awan, beragam bentuk, dan sebagainya. Selain itu, NASA sudah memotret Mars selama beberapa dekade. Ada foto-foto kawah, gunung, lembah, dasar sungai beresolusi tinggi, semuanya. Bukankah peradaban kuno akan meninggalkan sesuatu yang lebih baik daripada batu berbentuk segi empat? Meski semua terkikis seiring waktu, seharusnya ada lebih banyak tanda seperti jalan, fondasi, artefak, reruntuhan, atau apa saja. Oke, sejujurnya memang ada sesuatu. Segi empat itu bukan pertama kalinya Mars mempermainkan kita. Selama bertahun-tahun, kita sudah melihat mulai dari terowongan sampai pahatan wajah, bahkan Bigfoot. Atau pintu ini, misalnya, lubang persegi panjang yang terpotong sempurna. Itulah yang orang-orang lihat ketika wahana Curiosity milik NASA mengirimkan citra East Cliff di Gunung Sharp. Ini hampir seperti lorong kuno yang mengarah jauh ke permukaan. Kamu hanya perlu masuk untuk menemukan pangkalan bawah tanah yang fantastis. Nah, NASA memutuskan untuk melihat lebih dekat. Ternyata tingginya hanya setengah sentimeter dan lebarnya 40,6 cm, seukuran pintu anjing. Itu karena yang kita lihat bukanlah pintu, tapi retakan terbuka. Retakan pada batuan yang terjadi secara alami seiring waktu. Retakan semacam ini sangat umum ditemukan, baik di bumi maupun Mars. Retakan ini terbentuk ketika batuan dasar mengalami tekanan, mengembang, menyusut, atau terkikis oleh angin dan waktu. Jika berjalan melintasi gurun pasir di bumi, kamu akan melihat banyak bentuk serupa. Ngarai, tebing, dan bahkan batu-batu besar memiliki retakan yang dari sudut yang tepat mungkin terlihat seperti pintu. Hanya saja, ini nggak difoto oleh NASA. Selain itu, garis sangat lurus ternyata hanyalah tipuan perspektif. Jika citranya diperkecil, kamu akan melihat bahwa itu hanyalah satu retakan kecil dalam formasi batuan yang jauh lebih besar. Ada juga wajah Sidonia yang terkenal itu. Foto ini diambil pada tahun 1976 oleh wahana pengorbit Viking 1 milik NASA saat memindai Mars. Di wilayah yang dinamai Sidonia, wahana ini memotret sesuatu yang tampak seperti wajah manusia yang sangat besar. Sebuah formasi batuan sepanjang 1,9 km. Dan wajah yang satu ini telah menginspirasi banyak buku, dokumenter, film, dan siniar. Tapi ketika pengorbit Viking milik NASA pertama kali memotret Sidonia, kameranya belum terlalu canggih. Citra wajah itu memiliki resolusi rendah dan membuat detailnya kabur. Misi NASA selanjutnya dibekali kamera yang jauh lebih baik. Dan ketika Mars Global Surveyor mengunjungi kembali Sidonia pada tahun 2001, kebenarannya tak terbantahkan. Wajah Sidonia hanyalah sebuah bukit. Formasi batuan dengan tonjolan dan cekungan yang diukir oleh angin dan erosi. Dan pada tahun 2006, dalam misi lain, gambar berwarna dengan detail yang sangat tajam berhasil diambil. Gak ada jejak wajah yang tersisa di sana. Itu trik pareidolia lainnya. Mars masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Tapi rahasia-rahasia itu berkaitan dengan sejarahnya yang menarik, bukan peradaban kuno rahasia. Kesimpulannya, jangan percaya semua yang kamu lihat di dunia maya.
Terkadang sebuah batu misterius hanyalah batu biasa. Alam semesta ibarat jalan raksasa, dan galaksi-galaksi terus bergerak di jalan raya ini. Seperti halnya mobil yang dikemudikan oleh pengemudi ceroboh, mobil bisa bertabrakan dan menabrak. Para astronom baru-baru ini menyaksikan tabrakan kosmik yang luar biasa. Tabrakan ini melibatkan galaksi-galaksi yang melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Dengan menggunakan instrumen canggih, para peneliti mencatat sebuah galaksi melaju dengan kecepatan sekitar 3,2 juta kilometer per jam saat menabrak sekelompok galaksi lain. Tabrakan ini menghasilkan gelombang kejut yang sangat kuat sehingga dapat membentuk ulang seluruh wilayah, meninggalkan efek jangka panjang pada struktur dan dinamiknya. Apakah tabrakan itu akan mempengaruhi tata surya kita? Sebelum kita selidiki, kita pelajari lebih lanjut tempat kejadian tabrakannya. Sebenarnya, tabrakan ini masih terus terjadi di Quintet Stefan. Ini merupakan gugus galaksi yang menarik dan telah menjadi subjek penelitian para ilmuwan selama lebih dari 1 abad. Quintet ini terdiri dari 5 galaksi yang terletak di rasi Pegasus. Kelompok galaksi ini pertama kali ditemukan pada tahun 1877 oleh astronom Prancis Edward Stefan menggunakan teleskop di Observatorium Marseille. Meskipun namanya tenang, Quintet Stefan sama sekali tidak tenang. Tempat ini penuh dengan tabrakan galaksi dan turbulensi. 4 dari 5 galaksi terikat secara gravitasi. Artinya mereka saling berinteraksi secara fisik. Interaksi tersebut melontarkan materi dari galaksi tersebut. Seiring waktu, materi tersebut membentuk medan puing yang sangat luas di ruang angkasa di sekeliling galaksi-galaksi. Astronom meyakini bahwa pada akhirnya, galaksi-galaksi ini akan bergabung menjadi satu galaksi raksasa. Tapi itu baru akan terjadi jutaan tahun lagi. Yang mengherankan, galaksi kelima dalam kelompok tersebut yang terletak di sudut kiri atas gambar tidak ikut bertabrakan. Galaksi ini berada jauh lebih dekat dengan bumi, lebih dari 200 juta tahun cahaya lebih dekat tepatnya. Jadi kesejajarannya dengan galaksi-galaksi lain hanyalah perspektif kebetulan dari sudut pandang kita, sehingga membuatnya tampak sebagai bagian dari kelompok tersebut. Stefan tidak mengetahui hal ini pada abad ke-19, sehingga nama Quintet tetap digunakan, meskipun hanya ada 4 galaksi yang secara fisik terlibat dalam tabrakan tersebut. Sekarang bagaimana kalau kita melihat tabrakan ini secara detail? Di tengah peristiwa ini terdapat satu galaksi dalam kelompok tersebut yang sedang menabrak galaksi-galaksi lainnya dengan kecepatan yang menakjubkan. Dari sudut pandang kita di bumi, galaksi ini tampak mendekati Quintet tersebut dari belakang dan langsung menuju ke arah pengamat. Tabrakan ini menciptakan gelombang kejut yang sangat besar yang merambat ke galaksi-galaksi di sekelilingnya. Saat gelombang kejut bergerak melalui kantong-kantong gas dingin, gelombang bergerak dengan kecepatan hipersonik, beberapa kali kecepatan suara dalam medium antar galaksi. Proses ini melepaskan elektron dari atom-atom, meninggalkan jejak panjang gas bercahaya dan terionisasi. Namun ketika gelombang kejut melintasi area gas panas, gelombang memampatkan materi, bukannya mengacaukannya. Kompresi ini menghasilkan gelombang radio yang bisa dideteksi oleh teleskop radio. Selain membentuk kembali struktur medium antar galaksi di Quintet Stefan, gelombang kejut juga mempengaruhi evolusi masa depan galaksi yang terlibat. Nah, bagaimana para ilmuwan bisa menemukan peristiwa luar angkasa yang sangat dramatis? Semua berkat teknologi inovatif. Peserta teknologi paling penting adalah WIF, spektograf mutakhir yang dipasang di teleskop William Herschel di La Palma, Spanyol. Alat ini dikhususkan untuk mengumpulkan data spektroskopi, yaitu informasi tentang bagaimana materi menyerap atau memancarkan cahaya dan radiasi. Dengan alat ini, astronom bisa mengamati pergerakan dan komposisi objek di angkasa dengan presisi tinggi. Selain WIF, para peneliti menggunakan data yang diterima dari beberapa observatorium besar lainnya. Salah satunya adalah LOFAR, Low Frequency Array. LOFAR merupakan teleskop radio dengan jaringan antena yang mengamati gelombang radio yang dihasilkan oleh gelombang kejut yang lebih lemah ketika gas panas memapat. Astronom menggabungkan data yang diterima dari semua instrumen dan berhasil mempelajari gelombang kejut dan efeknya dengan sangat detail. Tabrakan di Quintet Stefan ini memberi kita kesempatan besar untuk tahu lebih banyak tentang interaksi antar galaksi yang bisa mempengaruhi evolusi alam semesta. Ketika galaksi bertabrakan satu sama lain,
gas dan debu akan terdistribusi ulang. Hal ini bisa memicu pembentukan bintang baru, bahkan menyebabkan munculnya lubang hitam supermasif di pusat galaksi. Dan berbicara tentang Quintet Stephan, tabrakan yang terjadi di area ini membantu kita mendapatkan informasi tambahan tentang perilaku gas dalam kondisi ekstrim. Pada saat yang sama, tabrakan galaksi tidaklah sesering yang kalian bayangkan. Tabrakan galaksi adalah hal yang umum terjadi dalam skala kosmik. Di masa awal alam semesta, tabrakan lebih sering terjadi karena galaksi berada sangat dekat satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, interaksi semacam itu memainkan peran penting dalam membentuk alam semesta. Bahkan galaksi kita Bima Sakti telah mengalami banyak tabrakan di masa lalu. Kita bisa melihat bukti-bukti interaksi yang merusak tersebut dalam bentuk arus puing-puing dan gugus bintang yang terganggu di dalam galaksi. Bahkan para astronom memperkirakan bahwa Bima Sakti akan bertabrakan dengan galaksi tetangga, Andromeda, dalam waktu 4,5 miliar tahun lagi, yang nantinya akan membentuk galaksi baru yang lebih besar. Meskipun bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, tabrakan galaksi adalah proses yang sangat lambat dari sudut pandang manusia. Meskipun galaksi-galaksi bergerak dengan kecepatan jutaan mil per jam, jarak yang mereka tempuh sangatlah jauh, sehingga proses penggabungannya memerlukan waktu jutaan hingga miliaran tahun. Tabrakan galaksi tidak terlihat seperti tabrakan eksplosif yang mungkin kalian bayangkan. Tabrakan ini lebih mirip dengan tabrakan fluida. Ketika dua galaksi bertabrakan, gaya gravitasi mereka akan mengubah bentuknya. Kedua galaksi itu meregang, melengkung, dan saling menukar materi, bintang, gas, dan debu. Akibatnya, terbentuklah ekor pasang surut, cincin, dan bahkan jembatan antar galaksi. Salah satu tabrakan antar galaksi yang paling terkenal adalah tabrakan ARP-148. Dalam tabrakan kosmik ini, salah satu galaksi menjadi berbentuk seperti cincin, sedangkan galaksi yang lain membentang panjang seperti ekor. Begitulah dahsyatnya interaksi gravitasi antar galaksi selama tabrakan. Meskipun tabrakan antar galaksi sangat mengesankan, tabrakan antar bintang neutron, sisa-sisa bintang masif yang sangat padat, merupakan salah satu fenomena yang paling energetik di alam semesta. Bintang neutron sangatlah kecil dan padat. Satu bintang neutron mengandung massa matahari yang berkumpul di area seluas kota. Ketika dua bintang neutron bertabrakan, keduanya akan bergabung dan membentuk lubang hitam, melepaskan energi yang sangat besar dalam prosesnya. Peristiwa ini menghasilkan gelombang gravitasi, riak di ruang angkasa yang bisa dideteksi oleh instrumen seperti LIGO dan Virgo, dan juga semburan cahaya yang lebih terang dari miliaran bintang. Di bumi, kemungkinan pengaruh langsung tabrakan galaksi secara langsung sangatlah kecil. Untungnya rentang waktu dan jarak membuat peristiwa tersebut tidak membahayakan kehidupan di planet kita. Lain halnya dengan tabrakan berskala kecil seperti tabrakan asteroid. Tabrakan asteroid telah terjadi dalam sejarah bumi. Tabrakan asteroid paling terkenal adalah yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun lalu. Meskipun tabrakan besar jarang terjadi, para astronom terus memantau objek-objek dekat bumi untuk melindungi planet kita dari potensi ancaman. Nah, berbicara tentang tabrakan antariksa, ada pertanyaan muncul. Bisakah kehidupan berpindah antar planet? Ini yang disebut litopanspermia, perpindahan kehidupan antar planet melalui serpihan-serpihan tabrakan. Jika asteroid atau komet menabrak sebuah planet, pecahan-pecahan batuan akan terlontar ke angkasa. Jika pecahan itu membawa kehidupan mikroba, maka pecahan itu bisa saja mendarat di planet lain dan menyemai kehidupan di sana. Dan tahu nggak? Menurut eksperimen, mikroorganisme tertentu yang sangat tangguh, seperti cyanobacteria, dapat bertahan hidup dalam kondisi perjalanan luar angkasa yang keras, termasuk radiasi dan masuk kembali ke atmosfer planet lain. Bagaimanapun, litopanspermia masih hanya sebuah teori dan masih menjadi perdebatan di antara para ilmuwan. Tapi tak membuatnya jadi kurang menarik. Teori ini pada akhirnya bisa membantu kita memahami bagaimana kehidupan bisa menyebar ke seluruh alam semesta. Tapi mari kita kembali ke tabrakan yang sedang berlangsung di Quintet Stephan. Dengan mempelajari peristiwa semacam itu, para astronom bisa mengetahui lebih banyak tentang bagaimana galaksi berinteraksi, berevolusi, dan mempengaruhi lingkungannya.
Semoga dalam waktu dekat kita bisa menemukan fakta-fakta menarik lainnya tentang proses ini. Nantikan saja ya. Hei, coba lihat. Ini adalah kerak planet kita, lapisan terluar dan tertipis. Dan ini mantelnya, jauh lebih tebal. Dan ini intinya. Tunggu, apa yang terjadi di sini? Oh tidak, inti bintang bocor ke dalam mantel. Cepat, kita harus menghentikan kebocorannya. Apa maksudmu sudah berlangsung selama ribuan tahun? Inti bumi sebenarnya adalah hal yang sangat menarik secara keseluruhan. Sifat uniknya mulai dari menampung bola logam misterius hingga hampir sepanas permukaan matahari. Nah, satu lagi dalam daftar teka-teki ini, rupanya inti planet kita mengeluarkan gas. Aku bisa relate dengan itu. Apakah itu berbahaya? Apakah akan meledak kalau ada orang yang menyalakan korek api? Tidak juga, karena gas yang bocor itu adalah isotop langka yang disebut helium-3. Helium-3 adalah versi helium dengan 1 neutron, bukan 2 neutron seperti biasanya. Sebagian besar helium-3 di alam semesta tercipta pada masa Big Bang, jadi helium-3 adalah benda yang sangat kuno. Ketika tata surya terbentuk, gas ini terperangkap jauh di dalam inti bumi, terlindung dari tabrakan ruang angkasa dan kehebohan kosmik lainnya. Gas ini tetap tersembunyi di kedalaman planet selama miliaran tahun. Kita telah mengetahui selama beberapa waktu bahwa kadang-kadang sejumlah kecil helium-3 keluar ke permukaan. Namun belum ada yang mengetahui mekanisme yang tepat di balik kebocoran ini. Sampai saat ini, terobosan terjadi dengan ditemukannya rasio helium-3 yang sangat tinggi dan rekannya yang lebih umum, helium-4, dalam aliran lava purba di Pulau Baffin. Pulau ini terletak di Kepulauan Arktik Kanada yang terpencil. Hal yang paling gila adalah temuan ini memiliki rasio helium-3 tertinggi yang pernah diamati di daratan kering. Penelitian ini mengungkapkan tingkat helium-3 yang signifikan. Hal ini mungkin berarti bahwa elemen-elemen yang mudah menguap dari nebula matahari, awan gas dan debu yang melahirkan tata surya kita masih ada di mantel bumi sejak tahap awal pembentukan planet ini. Penemuan ini dibuat dalam aliran lava yang meletus sekitar 60 juta tahun yang lalu. Saat pembentukan dasar laut baru ketika Greenland dan Amerika Utara terpisah. Hei, tapi mereka bersahabat. Tim peneliti yang dipimpin oleh Forrest Horton dari Woods Hole Oceanographic Institution menggunakan teknik canggih untuk mengukur helium yang terperangkap dalam kristal olivin di dalam batuan. Kristal-kristal ini terbentuk sebelum magma meletus yang membantu mengawetkan helium saat naik dari dalam planet. Para ilmuwan menemukan sekitar 10 juta atom helium-3 per gram olivin. Itu adalah konsentrasi yang sangat tinggi untuk bumi. Inti bumi berperan sebagai reservoir helium-3, menyimpannya sejak planet ini terbentuk. Seiring waktu, sejumlah kecil gas ini terlepas ke dalam mantel melalui proses konveksi mantel. Saat itulah bagian dalam planet yang berbatu-batu bergejolak dan bergerak seperti air mendidih. Gumpalan magma yang muncul di mantel dan naik ke permukaan membawa helium-3. Ketika magma meletus, sebagian besar helium lepas ke atmosfer, namun sebagian lagi terperangkap dalam kristal di dalam lava. Dengan cara itulah para ilmuwan nantinya bisa mempelajari asal-usul dan pergerakannya. Sekarang mari kita ikuti perjalanan helium-3 di bebatuan Pulau Baffin. Perjalanan itu dimulai setidaknya 100 juta tahun yang lalu. Gumpalan mantel yang membawa helium kemungkinan besar membutuhkan waktu puluhan juta tahun untuk mencapai permukaan. Artinya helium-3 telah bocor dari inti bumi selama ribuan tahun. Ini juga berarti planet kita kemungkinan besar terbentuk di dalam nebula matahari yang mengandung helium-3 dan gas-gas mulia lainnya. Pulau Baffin adalah lokasi yang ideal untuk mempelajari bagian dalam bumi. Batuan vulkaniknya merupakan sisa-sisa aliran lava purba yang meletus ketika Atlantik Utara mulai terbuka. Para peneliti melakukan perjalanan dengan helikopter ke pulau terpencil ini yang memiliki tebing-tebing yang menjulang tinggi, gunung es, dan bahkan beruang kutub. Organisasi lokal membantu tim mengakses daerah tersebut dan memastikan keselamatan mereka selama ekspedisi. Penemuan helium-3 yang bocor dari inti memunculkan pertanyaan baru tentang elemen apa lagi yang mungkin tersimpan di dalam bumi. Mungkinkah ada sejumlah besar elemen ringan lainnya seperti karbon dan hidrogen?
Elemen-elemen ini sangat penting bagi kehidupan dan bisa memberikan wawasan lebih jauh tentang kelayak hunian dan evolusi planet ini. Sebagai contoh, kerapatan inti yang lebih ringan dari yang diperkirakan dapat dijelaskan dengan keberadaan elemen-elemen ini. Selain itu, memahami pergerakan helium-3 juga bisa membantu melacak perilaku gas-gas lain di sepanjang batas inti mantel. Tapi ini bukan satu-satunya penemuan tak terduga tentang bagian dalam bumi. Mari kita pergi ke dataran tinggi Anatolia Tengah di Turki. Di sana, kerak bumi tampak menetes perlahan-lahan ke bagian dalam planet. Proses yang dikenal sebagai tetesan litosfer ini masih membentuk geologi permukaan di wilayah tersebut. Tetesan litosfer terjadi ketika bagian bawah kerak bumi yang dipanaskan hingga suhu tertentu menjadi kental dan mulai mengalir ke bawah. Bayangkan cairan kental seperti madu atau sirup mengalir ke dalam mangkuk. Sekarang kamu sudah mengerti. Ngomong-ngomong tentang bumi, hal ini telah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Dan ketika materi ini bergerak ke bawah, ia menarik kerak bumi menyebabkan permukaannya tenggelam. Akibatnya, kita melihat lekukan atau cekungan baru. Setelah material lengket ini terlepas dari kerak bumi dan tenggelam lebih jauh ke dalam mantel, permukaannya akan melambung kembali, menyebabkan tanah terangkat. Siklus tenggelam dan naik inilah yang menciptakan pergeseran lanskap di wilayah seperti cekungan Konya di dataran tinggi Anatolia Tengah. Ini adalah lokasi di mana para ahli geofisika mengamati tanda-tanda tetesan litosfer. Tim peneliti yang dipimpin oleh Julia Anderson dari University of Toronto pertama kali melihat pola yang tidak biasa pada data satelit, termasuk fitur melingkar di wilayah di mana tanah tenggelam. Setelah memeriksa data geofisika di bawah permukaan, tim mengidentifikasi anomali seismik di mantel atas dan menemukan kerak bumi yang menebal di bawah cekungan Konya. Semuanya ini menunjukkan adanya material padat yang kemungkinan besar merupakan hasil dari tetesan litosfer. Model tim menunjukkan bahwa cekungan Konya saat ini berada pada tahap akhir dari proses ini. Sementara dataran tinggi Anatolia Tengah di sekitarnya telah terangkat selama 10 juta tahun terakhir. Cekungan Konya tenggelam dengan laju sekitar 2 cm per tahun. Meskipun angka ini mungkin terlihat kecil, namun cukup signifikan di wilayah yang sedang mengalami kenaikan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dataran tinggi Anatolia Tengah telah naik sekitar 1 km selama 10 juta tahun terakhir. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena tetesan litosfer. Namun penemuan cekungan Konya menunjukkan bahwa proses ini tidak hanya terjadi satu kali, tetapi dapat terjadi beberapa kali di wilayah yang berbeda. Tetesan awal yang membentuk dataran tinggi Anatolia Tengah kemungkinan besar menyebabkan peristiwa anak yang mengarah pada pembentukan cekungan Konya. Untuk memvalidasi model mereka, para peneliti melakukan percobaan laboratorium yang keren. Percobaan ini mensimulasikan proses tetesan litosfer. Jadi mereka mengambil sebuah tangki berisi polimer silikon yang sangat kental yang bertindak sebagai proksi untuk mantel bawah bumi. Mereka juga menggunakan campuran tanah liat pemodelan untuk mantel atas dan bola keramik serta pasir silika untuk mensimulasikan kerak. Sebuah benih padat dimasukkan ke dalam lapisan mantel atas untuk memulai tetesan. Selama beberapa hari berikutnya, para peneliti mengamati bahwa tetesan itu turun perlahan. Dalam waktu 10 jam, tetesan itu mulai turun. Pada 50 jam, tetesan kedua telah dimulai. Hasil penelitian menegaskan bahwa bahkan tanpa gerakan horizontal di kerak bumi, proses menetesnya air menyebabkan permukaan bumi tenggelam, membentuk cekungan yang mirip dengan cekungan Konya. Eksperimen ini menunjukkan bahwa tetesan litosfer dapat menyebabkan deformasi vertikal bahkan tanpa gerakan horizontal. Selain itu, eksperimen ini juga membuktikan bahwa satu peristiwa dapat memicu lebih banyak tetesan yang dapat mengubah permukaan bumi. Penemuan ini membantu para ilmuwan untuk lebih memahami bagaimana kerak bumi berperilaku dalam jangka waktu yang lama dan bagaimana proses tektonik dapat mempengaruhi lanskap. Sekarang bagaimana dengan fakta bonusnya? Pada tahun 1692, Edmund Halley, orang yang terkenal dengan komet Halley, kamu tahu kan? Menyatakan bahwa bumi mungkin berongga. Dia membayangkan adanya lapisan-lapisan di bawah kerak bumi
dengan dua cangkang konsentris dan sebuah inti seukuran Merkurius yang mengambang di dalam gas yang bercahaya. Dia bahkan melangkah lebih jauh, berspekulasi bahwa lapisan dalam ini bisa dihuni. Ide liar ini mengilhami novel terkenal Jules Verne, Journey to the Center of the Earth. Wow! Kita mungkin semakin dekat untuk menemukan planet es yang masih di luar orbit Neptunus. Maaf, Pluto bukan kamu. Baru-baru ini, pemetaan alam semesta yang menggunakan data dari teleskop di Hawaii berhasil mengeliminasi sekitar 78% lokasi yang mungkin untuk si planet yang misterius ini. Beberapa orang menyebutnya planet 9, sementara yang lain lebih memilih planet X. Apapun namanya, planet ini telah menimbulkan kontroversi sejak keberadaannya pertama kali diusulkan. Dan itu terutama karena tidak ada penelitian yang bisa menjawab pertanyaan besar, apakah planet ini benar-benar ada? Jika ditemukan, planet 9 akan menjadi planet terbesar kelima di tata surya dengan massa 10 kali massa bumi. Planet ini juga diduga berbentuk gas seperti Uranus. Studi awal tentang planet 9 yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa planet baru yang sangat besar ini mengorbit matahari 20 kali lebih jauh daripada Neptunus yang berada pada jarak 4,5 miliar kilometer. Akibatnya, planet 9 akan membutuhkan waktu antara 10.000 hingga 20.000 tahun untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari. Jika dikonfirmasi, planet yang belum ditemukan ini akan mendominasi wilayah yang lebih besar daripada planet lain yang sudah diketahui di lingkungan kosmik kita. Ini semua adalah hipotesis yang menarik, tapi tanpa satupun bukti atau observasi yang mendukungnya. Sebelum menganggapnya sebagai tebakan liar, penting untuk dicatat bahwa para peneliti ini mengandalkan pemodelan matematika yang rumit dan simulasi komputer untuk berspekulasi tentang karakteristik planet ini, karena itulah yang mereka lakukan. Kehadiran hipotetis planet ini akan menjelaskan berbagai fitur misterius yang berada di luar Neptunus. Secara khusus, kita berbicara tentang sabuk Kuiper, sebuah area berbentuk donat yang sangat besar dan penuh dengan puing-puing es yang tersisa dari pembentukan tata surya, termasuk komet dan planet kerdil seperti Pluto. Yang terjadi adalah keenam objek terjauh di sabuk Kuiper punya orbit elips yang semuanya berorientasi pada arah yang sama di dalam ruang angkasa dan miring sekitar 30 derajat ke bawah relatif terhadap bidang orbit ke-8 planet yang telah diketahui. Yang aneh adalah, meskipun kecepatan orbitnya berbeda di sekeliling tata surya, objek-objek itu tetap mempertahankan kesejajaran ini. Kemungkinan kesejajaran seperti itu terjadi secara acak sangatlah kecil, sekitar 0,007%. Jadi inilah planet 9, sebuah benda langit masif hipotetis yang menawarkan penjelasan masuk akal untuk fenomena aneh ini, yang berpotensi memberikan pengaruh gravitasi untuk membentuk orbit-orbit ini. Teori awal tidak bertahan lama menghadapi tuduhan bias pengamatan dan kesalahan perhitungan. Kemudian pada tahun 2017, sebuah penelitian lain muncul, memicu kembali gagasan bahwa mungkin planet 9 ada di luar sana. Kali ini, para astronom Spanyol mencoba pendekatan baru dengan fokus mengamati objek Transneptunus yang ekstrim. Benda-benda langit ini mengorbit matahari dalam lintasan elips yang sangat panjang dengan jarak rata-rata lebih dari 22 miliar kilometer. Hasil penelitian menunjukkan kalau jarak antara titik-titik objek-objek tersebut dengan matahari bisa memberi petunjuk lokasi planet 9. Titik-titik tersebut merupakan titik-titik di mana orbit benda langit bersinggungan dengan bidang tata surya. Ketika mencapai titik-titik ini, objek-objek ini akan berinteraksi dengan benda-benda lain di tata surya yang berpotensi menyebabkan perubahan signifikan pada orbitnya atau bahkan tabrakan. Jadi jika lintasan benda-benda Transneptunus yang ekstrim ini tetap stabil, semuanya baik-baik saja. Tapi jika tidak, itu pertanda ada sesuatu yang lain, sesuatu yang besar yang mengacaukan lintasannya. Dan itulah yang ditemukan dalam penelitian ini. Ada sesuatu yang tidak terlihat di luar sana yang membuat objek-objek ini keluar dari jalurnya. Dan sesuatu itu bisa jadi sebuah planet yang berada pada jarak antara 300 sampai 400 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Sampai saat ini, studi tentang objek Transneptunus yang ekstrim ini merupakan bukti terkuat yang kita miliki untuk keberadaan planet 9. Dan jika kamu masih belum yakin dengan teori ini, ketahuilah bahwa gerakan aneh seperti ini telah mengarah pada penemuan planet sebelumnya. Neptunus misalnya, ditemukan karena gerakan Uranus tidak sesuai dengan prediksi gravitasi Newton.
Tapi pembelokan orbitnya bisa dijelaskan jika hal itu disebabkan oleh tarikan planet yang belum ditemukan. Dan begitulah kita menemukan Neptunus. Pada tahun 2021, ada banyak hal menarik tentang planet 9 lagi. Setelah mengoreksi beberapa dugaan lama, penelitian sekarang mengarah pada gagasan bahwa dunia misterius ini mengikuti putaran epik mengelilingi matahari setiap 7.000 tahun. Ini merupakan berita besar, karena artinya planet ini mungkin lebih dekat dari yang kita duga sebelumnya, sehingga memudahkan teleskop-teleskop kita untuk menemukannya. Makalah ini juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan 99% bahwa orbit yang aneh dari objek-objek jauh ini disebabkan oleh planet yang tidak terlihat ini, bukan hanya kebetulan kosmik. Sekarang kemungkinan seluruh situasi ini hanya kebetulan adalah 1:250%, yang jauh lebih baik daripada 1:10.000 pada tahun 2016. Semua angka optimis ini telah membawa kita ke tempat kita saat ini, menjaga harapan kita dan mengupayakan peralatan yang lebih baik untuk melanjutkan misi menemukan planet 9. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para peneliti di Hawaii membuat semacam peta harta karun dengan menggunakan Panoramic Survey Telescope dan Rapid Response System untuk mengeliminasi 78% lokasinya. Ini adalah berita bagus, mengingat betapa sulitnya menemukan jarum syukuran planet di tumpukan jerami kosmik. Tapi sayangnya, keberadaan planet 9 masih menjadi misteri di bagian terluar tata surya yang gelap. Para penggemar masih yakin akan keberadaannya dan percaya bahwa hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum kita merayakan penemuan sepupu kosmik bumi yang baru. Mereka menaruh harapan pada Observatorium Vera C. Rubin yang saat ini sedang dibangun di Chili dan dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2025. Selama 10 tahun, observatorium ini akan memindai seluruh langit belahan bumi selatan setiap beberapa malam dengan teleskop 8 meter yang bergerak cepat dan dilengkapi dengan kamera digital terbesar di dunia. Gagasannya adalah untuk membuat daftar katalog segala sesuatu di tata surya, menjangkau hingga ke Neptunus dan melacak pergerakan jutaan objek langit, termasuk sampah antariksa, asteroid, komet, dan bintang. Jika planet 9 memang ada di luar sana, teleskop generasi berikutnya ini bisa jadi akan menemukannya. Keberadaan planet misterius ini masih jauh dari diterima secara universal di komunitas ilmiah. Hal ini dikarenakan planet 9 bukanlah satu-satunya penjelasan untuk fenomena aneh yang terjadi di luar Neptunus. Salah satu teori menyatakan bahwa sekelompok objek jauh seperti planet Katai, komet, dan bulan mungkin secara kolektif mempengaruhi orbit objek-objek trans-Neptunus yang ekstrim. Sebagian lagi percaya kalau lubang hitam ada di balik semua ini. Massa yang termampatkan ini merupakan salah satu objek terpadat di alam semesta yang berpotensi mampu mempengaruhi orbit massa lainnya, seperti yang diyakini pada si hantu alias planet 9. Perspektif lain yang lebih berani menunjukkan bahwa pemahaman kita saat ini tentang hukum gravitasi memiliki kekurangan. Tidak lengkap sebenarnya. Teori yang dikenal sebagai Modified Newtonian Dynamics ini menyatakan bahwa objek-objek es yang jauh itu menunjukkan perilaku aneh bukan karena gangguan dari planet lain, melainkan karena medan gravitasi Bima Sakti yang sangat besar yang mempengaruhinya. Namun, para pendukung teori ini pun mengakui bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan yang pasti dan masih diperlukan penelitian yang lebih luas. Sementara kita terus mencari planet 9, beberapa astronom telah melangkah lebih jauh dengan menduga keberadaan planet 10. Planet ini memiliki massa dan ukuran seperti Mars atau Bumi dan terletak di tepi sabuk Kuiper. Masalahnya jika si terduga planet 10 ini memang sekecil yang diyakini para ilmuwan, ia mungkin tidak memiliki gravitasi yang cukup untuk membersihkan orbitnya dari puing-puing. Dan hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada Pluto, yang menjadi salah satu alasan kenapa Pluto mengalami masalah pada tahun 2000-an. Jadi ya, lebih baik jangan terlalu bersemangat. Si terduga planet 10 ini mungkin akan diklasifikasikan sebagai planet Katai lainnya. Bumi super baru telah ditemukan oleh para astronom dan ini cukup menarik.
Planet yang disebut TOI 715b ini memiliki ukuran sekitar 1,5 ukuran bumi, dan karena itulah planet ini disebut sebagai bumi super. Jaraknya juga relatif dekat dengan kita dari segi ruang angkasa, hanya berjarak 137 tahun cahaya. Sebagai perbandingan, sebagian besar eksoplanet berjarak ratusan tahun cahaya, dan semua hal yang menarik seperti lubang hitam dan nebula biasanya berjarak lebih dari ribuan tahun cahaya dari kita. Jadi, mungkinkah tempat ini layak huni? Zona layak huni adalah perkiraan di mana sebuah planet memiliki kondisi yang tepat untuk air dalam wujud cair. Inilah yang kita sebut sebagai jarak dari bintang, di mana temperatur di planet tersebut seharusnya cukup baik dan air harus tetap berada dalam wujud cair di permukaannya. Ini tidak terlalu akurat karena bergantung pada banyak faktor seperti tipe bintang, seberapa reflektif planet tersebut, ukuran planet, dan lain-lain. Selain itu, berada di zona ini saja tidak cukup bagi air untuk bisa berada di sana. Planet ini juga membutuhkan atmosfer yang tepat dan beberapa hal lainnya. Jadi, kita menemukan definisi yang lebih ketat di tahun 2014, zona layak huni konservatif. Ini adalah istilah yang lebih tepat untuk mendefinisikan kandidat terbaik yang memiliki air dalam wujud cair. Kalau tidak, kita akan mendapatkan terlalu banyak planet yang berpotensi layak huni yang sebenarnya tidak layak huni sama sekali. CHZ didasarkan pada seberapa banyak energi yang diperoleh planet dari bintangnya dibandingkan dengan bumi. Jika sebuah planet batuan mendapatkan antara 40 hingga 85%, maka planet tersebut dianggap berada di CHZ, tidak peduli seberapa jauh jaraknya dari bintang induknya. Planet-planet seperti ini punya peluang lebih besar untuk bisa dihuni. Dan ya, TOI 715b terletak di sana. Bumi super ini mengorbit bintang tipe M yang juga disebut Katai Merah. Bintang ini jauh lebih kecil serta lebih dingin daripada matahari, sekitar 1/4 ukuran dan massa matahari. Tapi jika planet tersebut berada di zona layak huni, maka planet tersebut merupakan pilihan yang lebih baik untuk kehidupan. Katai Merah bisa hidup lebih lama dibanding matahari, si Katai Kuning. Artinya mereka punya lebih banyak waktu untuk membentuk makhluk-makhluk kecil di planetnya. Dan Katai Merah ini memang lebih tua dari bintang kita. Matahari berusia 4,6 miliar tahun, sedangkan bintang ini berusia 6,6 miliar tahun, kurang lebih beberapa ratus juta tahun. Bintang ini tidak memiliki banyak aktivitas magnetik, jadi tidak berbahaya. Bintang ini tidak berpijar seperti Katai Merah yang lebih muda. Suaranya bisa sangat kuat dan bahkan bisa melukai planet dengan menghilangkan atmosfernya. Meskipun beberapa planet di sekelilingnya memiliki atmosfer yang lebih tipis, tapi sepertinya milik Katai Merah ini sudah habis. Katai Merah inilah yang menjadi tempat kita mencari planet yang bisa mendukung kehidupan saat ini. Bumi super kita berada sangat dekat dengan bintangnya, mengelilingi bintang hanya dalam waktu 19 hari. Karena bintangnya kecil dan jaraknya sangat dekat, planet yang melintas di depan bintangnya sering terjadi dan tampak sangat jelas. Hal ini memudahkan teleskop seperti James Webb untuk mempelajari atmosfernya tanpa perlu waktu yang lama. Berbicara tentang teleskop antariksa James Webb, teleskop ini membawa kita ke era baru dalam memahami planet-planet jauh di luar tata surya. Bayangkan kita bisa melihat gas apa yang menyusun udara di planet yang jaraknya jutaan tahun cahaya. James Webb akan membantu kita menemukan planet yang bisa mendukung kehidupan. Saat ini, para astronom sedang mencari tahu apakah TOI 715b memiliki atmosfer. Jika ya, atmosfernya mungkin lebih mudah dikenali dibandingkan planet yang lebih kering dan lebih padat. Kita mungkin akan semakin bersemangat karena planet ini akan tampak seperti tempat yang baik untuk kehidupan. Selain itu, mungkin ada planet lain di sistem ini yang juga berada di zona layak huni. Kita tidak yakin apakah planet itu benar-benar ada. Planet itu hanya sebuah kandidat dengan nama yang aneh. Tapi kalau memang benar ada, planet itu akan seukuran bumi. Selain itu, planet itu juga akan menjadi planet terkecil di zona layak huni yang pernah terlihat oleh teleskop TESS.
Hal keren lainnya dari TOI 715b ini, ia tidak hanya memiliki air di atasnya, tetapi juga merupakan sebuah dunia air. Planet Samudra adalah jenis planet yang memiliki lautan yang menutupi permukaannya atau memiliki lautan di bawah permukaan. Planet ini mungkin tidak memiliki banyak daratan kering karena airnya bisa menutupi semuanya. Kadang-kadang seluruh planet bisa diselimuti cairan lain seperti lava atau amonia. Untuk planet-planet di luar tata surya kita tidak bisa melihat air di permukaan secara langsung dengan teknologi yang ada saat ini. Sebagai gantinya, para ilmuwan mencari uap air di atmosfer sebagai petunjuk bahwa mungkin ada air cair di bawahnya. Tentu saja kita ingin tahu apakah planet-planet tersebut bisa memiliki kehidupan. Semoga saja bukan dalam bentuk monster seperti Leviathan ya. Model yang kita buat menunjukkan kalau planet yang memiliki lautan mungkin cukup umum di galaksi kita. Artinya mungkin ada banyak dunia samudra di luar sana yang menunggu untuk ditemukan. Tapi bagian yang paling menarik dari TOI 715b ini, ia berada dalam apa yang disebut celah radius planet kecil. Kalau kita menyusun planet-planet dalam sebuah barisan, maka akan ada planet yang lebih besar dan lebih kecil dari bumi. Tapi tiba-tiba ada celah di antara planet-planet yang ukurannya 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari bumi. Di manakah planet-planet itu? Celah ini menarik bagi para ilmuwan karena memberitahu kita tentang bagaimana planet terbentuk dan berubah seiring waktu. Bukan berarti planet tidak terbentuk dalam rentang ukuran ini. Planet-planet itu sebenarnya terbentuk dengan ukuran yang lebih besar dan kemudian kehilangan sebagian masanya seperti balon yang mengempis secara bertahap. Mungkin hal itu terjadi karena cara planet-planet itu mengorbit bintangnya dengan bintang meniupkan sebagian masanya ketika mereka menari-nari mengelilingi bintang seperti yang dilakukan matahari dengan gas dari ekor komet. Celah ini menyimpan banyak misteri dan planet-planet seperti bumi super baru adalah petunjuk yang bisa membantu kita menguaknya. Kita tidak yakin apakah planet-planet itu ada di sekitar Katai Merah. Mungkin yang diketahui adalah seberapa padat planet-planet tersebut, bukan ukurannya. Jadi mempelajari planet yang baru ditemukan ini menjadi lebih menarik karena akan membantu kita untuk mengetahui lebih banyak tentang bintang-bintang jauh dan planet-planetnya. Nah, aku tadi telah menyebutkan TESS. TESS adalah Transiting Exoplanet Survey Satellite milik NASA, telah berada di luar angkasa selama 6 tahun dan telah meraih kesuksesan yang luar biasa. NASA meluncurkan TESS karena kita sudah menemukan lebih dari 5.000 planet yang mengorbit bintang lain, terutama berkat teleskop Kepler. Tapi Kepler kebanyakan menemukan planet-planet besar, belum tentu seperti bumi. Kita memutuskan untuk memfokuskan TESS menemukan planet-planet yang lebih kecil dan seukuran bumi di sekitar bintang-bintang terang di dekatnya. Sehingga kita lebih mudah untuk mempelajari dengan teleskop-teleskop di masa depan. Begini cara kerjanya. Kamera mengamati bintang, mencari perubahan kecerahannya, dan jika kecerahannya tiba-tiba turun selama beberapa saat, kemudian kembali naik, itu bisa berarti ada planet yang melintas di depannya. Tapi bintang juga bisa meredup karena alasan lain, misalnya bintang terbakar atau memiliki bintik-bintik gelap di permukaannya. Itulah sebabnya kita perlu berhati-hati dengan data ini. TESS menunjukkan ukuran dan orbit planet-planet tersebut. Kemudian, teleskop landas bumi membantu menentukan masanya. Dengan ketiga parameter ini, kita bisa mengetahui terbuat dari apa planet-planet itu dan apakah mereka berbatu seperti bumi atau gas seperti Jupiter. Ya, kalian harus menghindari Jupiter setelah taconite. Salah satu contoh penemuan TESS adalah sistem TOI 700. Di sana TESS menemukan planet pertama yang mirip bumi, yaitu TOI 700D. Eksoplanet ini juga mengorbit bintang Katai Merah dan jaraknya lebih dekat dari kita, yaitu sekitar 100 tahun cahaya. Sayangnya tempat ini tidak mungkin bisa dihuni karena suhu di sana sangat tinggi. Penemuan besar lainnya terjadi di sistem AU mikroskopi. TESS
tes mendeteksi sebuah planet yang ukurannya 4 kali lebih besar dari bumi dan satu lagi ukurannya hampir 3 kali lebih besar dari bumi. Sistem ini menjadi area kunci untuk mempelajari bagaimana bintang dan planet terbentuk dan berubah seiring waktu. Tes juga telah menemukan berbagai penemuan menarik lainnya, termasuk supernova, dunia panas, dan sebagainya. Memasuki tahun ke-6, kita hanya bisa berharap akan ada lebih banyak lagi penemuan menarik yang akan datang.